di depan kosong, saudara-saudara yang kekasih. Yuk, kita sekarang persiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 4 ayat 19. Yohanes 4 ayat 19. Itu slide-nya ada. Sampai 26. Saudara-saudara kasih, kalau kita bangkit kembali, nggak capek ya? Kita menghormati firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dengan bangkit. Kita bilang untuk jemaat. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 26. Kita mulai. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas bumi, tetapi kamu mengatakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah padaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab sampai nomor 26 ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Terpujilah Tuhan. Dan persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kala kita hidup ini monoton ya, rutinitas. Kita bangun, berangkat kerja, pulang, tidur. Bangun lagi, berangkat kerja, pulang, tidur. Kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk berpikir ataupun, oh aku kok bisa hidup ya. Kita tidak mempunyai waktu seperti itu karena kita terlalu dikejar waktu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, khotbah hari ini saya beri tema melayani dalam roh dan kebenaran. Kata-kata itu mungkin sering ya kita dengar, apalagi pelayan-pelayan Tuhan ya, yang sudah sering melayani. Wah, kita melayani dengan roh dan kebenaran. Tapi apakah kita mengerti dan kita tahu apa itu roh? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Mungkin kita banyak tahu nonton di film ya, terutama sekarang Netflix ini sudah banyak ya di TV-TV itu. Kadang-kadang kita berpikir roh itu cuma seperti setan yang tidak kelihatan. Kita nggak berpikir roh itu Roh Kudus, karena kita terlalu banyak menonton hal-hal yang magic, yang tidak supranatural, nggak kelihatan. Hidup ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, juga saudaraku, ada 3 aspek: tubuh, roh, dan jiwa. Ini manusia nih. Manusia terdiri dari 3 aspek: tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh itu apa? Fisik ya. Kalau jiwa itu seperti emosi, pengendalian ya. Jadi jiwa ini pusatnya mengendalikan perasaan. Dan yang ketiga adalah roh. Roh itu apa? Roh itu adalah bagian
spiritual yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita tidak punya Tuhan, kita seperti orang Hindu, roh kita nggak terarah. Mohon maaf ya, kayak orang yang di jalan-jalan itu, yang orang gila, ya, mereka orangnya bingung. Tapi di sini Tuhan berkata bahwa ini loh aku, kenallah aku secara roh. Kalau roh kita sehat, kita akan merasakan sukacita meskipun kita dalam pergumulan. Mana ada sih manusia sekarang ini nggak punya pergumulan? Kalau kita nggak punya pergumulan, kita namanya mati. Tuhan Yesus di sini mengajari kita tentang mengenal Dia secara roh. Kalau kita mundur ke belakang, pasal Yohanes pasal 4 ayat 13, di situ dikatakan bahwa perempuan Samaria mengenal Yesus di sebuah sumur. Dia bukan mengenal ya, dia tahu Yesus. Bukan mengenal, dia tahu Yesus. Dia bertemu dengan Yesus, dia cuma tahu Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Maria, dengan perempuan Samaria ini, perempuan Samaria ini bilang bahwa saya kalau beribadah, ini saya ringkas ya untuk kata-kata sehari-hari. Perempuan Samaria ini bilang sama Tuhan Yesus bahwa ketika saya beribadah, saya hanya mengikuti nenek moyang. Jadi rutinitas. Dia tidak mengenal siapa yang dia sembah, karena dia mengikuti nenek moyang. Seperti kita juga ketika kita Kristen, tapi kita tidak mengenal siapa Kristus itu. Jadi Kristen apa? Kristen KTP. Perempuan Samaria ini mengikuti ibadah karena nenek moyangnya. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di sebuah sumur, dia merasakan perubahan di dalam dirinya. Dia mengadakan pengakuan, sehingga dia bertobat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan tanpa kuasa Roh Kudus tidak mungkin. Jadi ketika kita di rumah, aku ingin ke gereja, aku rindu gereja, itu adalah kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi Roh Kudus inilah yang mendorong kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Caranya bagaimana Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita baca di dalam Efesus 1 ayat 17. Saya bacakan ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, itu adalah kekuatan Roh Kudus. Bukan kekuatan kita, bukan pengetahuan. Kita belajar terus, belum tentu ada Roh Kudus. Urapan itu datangnya ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya bangun tidur, kerja, pulang, tidur lagi, hari Minggu kita ke gereja. Bukan. Kita harus punya hubungan khusus dengan Tuhan. Apa perbedaannya tahu dengan mengenal? Kata tahu itu hanya sekedar, oh ya, aku tahu Bapak aja. Sekedar tahu, saya cuma tahu rumahnya di mana, tempatnya di mana. Tetapi kata mengenal, kalau di dalam bahasa Ibrani itu yada. Jadi artinya itu mengenal, itu punya hubungan. Saya mengenal suami saya.
Saya punya hubungan. Saya mengenal pribadinya, saya mengenal bagaimana dia makan, dia tidur. Saya mengenal. Jadi saya bukan sekedar tahu, tapi saya mengenal. Tuhan inginkan kita bukan hanya tahu, tapi inginkan kita mengenal. Sehingga kita bisa tahu, oh Tuhan Yesus itu marah ya kalau saya tidak ke gereja. Oh Tuhan Yesus itu marah ya kalau saya berbohong. Oh Tuhan Yesus itu marah ya ketika saya menyakiti seseorang. Karena kita mengenal, bukan hanya sekedar tahu. Kalau sekedar tahu, oh hari Minggu orang Kristen ke gereja. Oh hari Minggu orang Kristen itu jam 8 harus ke gereja, ke GKI kan. Dan tanggal 25 Natal itu orang Kristen. Semua orang Kristen kalau Natal penuh ya ini Pak Adi ya, kalau Natal itu tandanya orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus tidak menginginkan itu. Makanya ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, dia bilang, Tuhan bilang, istri, dia bilang, saya suamimu memang tidak ada. Padahal si perempuan Samaria itu bilang bahwa saya punya 5 suami. Dia bilang, suamimu tidak ada. Padahal pengakuan perempuan Samaria itu dia punya 5 suami. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa perempuan ini tidak benar-benar mengenal suaminya sehingga dia berganti-ganti suami. Tuhan Yesus tidak menginginkan seperti itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita mengalami suatu permasalahan, ketika kita mengenal, kita percaya bahwa Tuhan ada di depan kita. Jangan anggap enteng kuasa Roh Kudus. Saya tadi baru datang, di sini ada anggota persekutuan saya. Saya pelayanan di GH Ministry, di mana itu rumah pemulihan. Jadi dia bersaksi pada saya, Ibu, saya mengucap syukur saya sudah sembuh dan saya dibimbing oleh Roh Kudus. Beliau bukan orang aktif di dalam aktivis gereja. Beliau hanya berdoa di rumah. Sekarang dia sudah mengalami pembaruan roh. Dia rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia datang ke sini meskipun dia baru pertama. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus ada dalam kita, semangat kita berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Jangan anggap enteng ketika kita ditunjuk sebagai pelayan. Itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah karunia. Karena akan ada saatnya kita tidak bisa pergi ke gereja. Akan ada saatnya kita tidak bisa membaca dengan bebas firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk membaca firman, untuk melayani, lakukan dengan benar. Kita hidup ini tujuannya apa? Mati ingin masuk surga. Ada istilah anak muda sekarang itu saya kecil bahagia, muda berhura-hura, tua kaya raya, terus mati masuk surga. Enak sekali, saya juga mau ya Bu ya. Kita semua sudah mau. Tapi bukan itu rumusnya sekarang. Apa yang kita lakukan di dunia akan kita diperhitungkan ketika Tuhan. Apa yang kita bawa sekarang? Apakah kita bangun tidur, kerja, pulang, tidur lagi, bangun? Tidak. Kita sudah punya pembaruan di dalam roh. Seperti perempuan Samaria ini, ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami sukacita, dia mengalami pembaruan, dia merasakan bahwa apa yang dialami, dilakukan dulu itu berdosa. Ketika kita ditulis sebagai pelayan, oh ya, nggak apa-apa, aku melayani. Aku bekerja kan cuma ngatur-ngatur, terus puji-pujian, tidak. Pernah gak dengar cerita Yosua menjatuhkan, meruntuhkan benteng itu dengan pujian? Pernah dengar ya? Kalau kita mungkin ngebom ya. Kalau sekarang ini perang bomnya banyak.
Percaya nggak Yosua cuma memuji Tuhan, keliling, hancur itu. Nggak percaya mungkin kita, karena kita di sana itu pakai senjata, nggak hancur ya. Tetapi zaman itu kuasa Tuhan bekerja. Begitu juga sekarang. Kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, tapi yang berubah adalah kita. Apakah kita sekedar tahu tentang Tuhan Yesus, atau kita mengenal Tuhan Yesus, atau kita sekedar main musik, memimpin pujian, kita tidak mengenal secara roh. Saya pernah diberkati oleh seorang hamba Tuhan. Saya juga mengamati Pak dosen saya ini, Pak dosen saya. Jadi kalau saya berdiri sini, saya juga kadang-kadang gemetar, karena kita termasuk nilai juga kan. Tua-tua gitu juga dinilai Bapak Ibu. Saya mengamati, oh Pak dosen itu seperti ini. Berarti Pak dosen ini punya pengenalan pribadi kepada Tuhan. Ada kalanya kita, apa yang ada di dalam hati itu kan bisa kelihatan di luar. Kita ini adalah Alkitab yang terbuka bagi orang di sekitar kita. Saya pernah di dalam mendidik anak, saya mengajari. Ketika saya punya masalah, saya dikembalikan lagi sama anak saya. Mama, kenapa mama begini, biarin aja mama. Kan Tuhan yang, kalau saya ngajarin, enggak, mah aku nanti akan balas nih. Enggak usah, Mbak, saya bilang gitu. Serahkan sama Tuhan. Ketika saya mengalami satu masalah, saya bilang, aduh orang ini sudah mah, enggak usah. Kita ini adalah malaikat, ada Alkitab yang terbuka bagi sekeliling kita. Begitu juga para suami. Ketika suami-suami ini memimpin keluarga, di situ anak-anak akan melihat dan kita menjadi figur. Ya kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, bagaimana? Apa kita bawa hanya sekedarnya saja? Saya mengucap syukur kalau hadir. Saya sudah 2 kali melayani di GKIN, yaitu di Cabean dan juga di Pabean. Apa ini bahasa betul ya, Cabean, Pabean ya Pak ya? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya melihat di GKIN ini meluap-luap. Ketika saya melihat di Cabean, roh mereka tuh meluap-luap, bersukacita sekali, memuji Tuhan dengan bersukacita. Saya sampai terpana. Saya bilang sama suami saya, sedikit tapi seperti tembok-tembok ini bergetar. Ada sukacita. Mari saudara-saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus benar-benar mengerti tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita dari kecil, habis itu tua, itu tadi masuk surga? Kalau memang goalnya ini, tujuannya masuk surga, kita harus berjuang. Hidup ini juga perlu perjuangan. Jadi kemarin saya juga ketemu sama anggota persekutuan saya. Dia bilang begini, aduh sudah besar ya, nggak terasa. Saya mengunjungi mereka sedang sakit di rumah sakit, ketemu, oh sudah besar ya, nggak terasa. Saya bilang, loh kok nggak terasa loh, kita ini terasa. Kenapa? Karena kita melakukan dengan sukacita, kita nggak terasa bahwa hidup ini penuh berjuang. Tapi kalau kita bersungut-sungut, kita tidak melihat kuasa Tuhan, kita akan merasa membawa beban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin bersaksi nih. Saya pernah datang ke suatu rumah duka dan saya melihat waktu berdoa, doa syafaat dipimpin sama hamba Tuhan setempat itu, saya sebelahnya peti mati. Saya berdoa juga, Tuhan kasih penglihatan kepada saya. Ketika mereka hidup di dalam dunia ini dengan penuh pergumulan, bersungut-sungut, tidak bersukacita,
ketika dia diangkat itu membawa ransel. Kaget saya, ya Tuhan Yesus, saya bilang itu. Sehingga itu menjadi motivasi hidup saya. Apa sekarang motivasi hidup Bapak Ibu sekarang untuk ke depan? Itu yang harus kita cari. Pengenalan secara roh untuk Tuhan Yesus harus kita lakukan. Jangan kita hanya duduk diam, oh ya sudah kita ke gereja, habis itu pulang melakukan kegiatan, besok minggu kerja lagi, ke gereja lagi kita. Jangan. Hari demi hari, jam demi jam kita nikmati. Jangan hanya seperti robot, Bapak Ibu. Nanti ketika sudah waktunya bahwa kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa baca firman, kita cuma mengandalkan apa? Roh Kudus. Nah, kalau kita sekarang tidak belajar mendapatkan Roh Kudus, bagaimana? Ya sekarang seperti saudara kita yang di Palestina, di Israel, apa mereka bisa pergi ke gereja? Mereka takut. Mereka ada di gua-gua. Untuk belajar firman, untuk menyembah kepada Tuhan, mereka sembunyi-sembunyi, takut dibom. Mari tularkan rasa sukacita kita, rasa senang kita untuk pergi ke rumah Tuhan dengan sesama kita. Oh ya, ibu ini belum ke gereja berapa hari, aku kunjungi. Jangan tunggu kita jadi pengurus, kita mengunjungi, kita melayani. Kita ini adalah pelayan Tuhan, satu semua, satu persatu. Bukan harus jadi pengurus, tidak. Ketika kita mengenal kepada Tuhan secara pribadi, ya, kita akan merasakan sukacita, berbagi berkat, sharing. Ketika dia sedang sedih, kita kuatkan. Ini loh Tuhan itu, nggak usah kamu sedih. Itu sudah pelayanan Bapak Ibu. Nggak perlu berdiri di mimbar ini. Tapi ketika kita berkunjung di tempat orang yang sakit dan mendoakan, itu sudah pelayanan. Dan itu yang berharga bagi Tuhan. Satu lagi saya ingin bersaksi. Ketika saya ada berkunjung ke rumah duka, orang ini bukan aktivis. Dia orang miskin dan hidupnya penuh dengan air mata karena ditinggal. Tapi dia seorang yang pendoa. Dia berdoa di rumah. Dia kalau ke gereja naik sepeda ontel. Setelah ketemu saya, Mbak Eti, hati-hati ya Bu. Kadang saya berbagi berkat. Ketika dia meninggal dan saya berkunjung, yang mengangkat siapa? Malaikat Tuhan yang pegang. Tuhan Yesus angkat dia. Jadi hati-hati. Jangan ke gereja dikasih kesempatan sama Tuhan, hidup dibuat cuma monoton, seperti robot. Jangan. Jangan seperti perempuan Samaria, dia beribadah kepada, menyembah kepada Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus berada di tempat yang sama di sumur itu, dia tidak mengenal siapa dia. Kita baca di dalam Yohanes 4 tadi, bagaimana perempuan itu mengatakan bahwa dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Coba kita buka di dalam Yohanes 4 tadi ya. Firman Tuhan ini hidup, saudara yang terkasih. Jangan dianggap ini cuma buku biasa seperti sejarah. Jangan. Ketika kita mengucapkan firman ini berturut-turut, itu hidup, menguasai roh kita, sehingga kita seperti terbangunkan. Kalau kita baca firman Tuhan, baca aja, baca atau aja, baca tok nggak pakai apa-apa, itu aja kita sudah masuk terberkat. Apalagi kalau kita bersungguh-sungguh. Kita baca di dalam Yohanes 4 bagaimana
perempuan Samaria itu mengakui bahwa ayat 13 ya. Ayat 11 ya, saya baca ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya tiba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang kami minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai hidup yang kekal. Di sini perempuan Samaria ini mengakui. Makanya setelah ayat ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbanya. Perempuan ini merasakan bahwa ketika dia berbicara kepada Tuhan Yesus, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengenalan secara roh itu tidak gampang. Kita mau buka Alkitab aja kita sudah malas. Coba kalau kita buka main game. Saya kalau ngomong sama anak saya begini, 1 jam main game, 2 jam baca film. Loh, kok banyaknya, Man? Iya, harus ada lebih banyak baca firman-Nya daripada main game. Jadi kadang-kadang kita mau baca firman aja males. Itu kenapa, saudara-saudara kasih? Iblis tidak suka kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita sudah mengenal secara pribadi, kita akan mengalami kuasanya. Kuasa Allah terjadi ketika kita berdekatan dengan Tuhan. Ya. Saya pernah melayani seseorang, dia sakit tumor. Jadi perutnya penuh air. Jadi dia harus kemitra itu harus disedot terus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita layani, puji Tuhan, dia mengalami kesembuhan. 2 bulan kemudian saya ketemu lagi dengan ketuanya. Dia bekerja dengan salah satu perusahaan dan bosnya ini bicara sama saya. Ibu Eti, itu pegawai saya kembali lagi. Kembali apanya? Saya nggak mikir. Iya, kembali sakit lagi. Loh, kok bisa? Saya bilang gitu. Saya berdoa. Setelah itu saya pulang rumah, saya berdoa. Tuhan bilang begini, anugerahku tidak diobrak. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah, jangan kita biarkan, jangan kita anggap itu obrakan. Itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Kesempatan kita ke gereja itu adalah anugerah. Jangan ketika kita sudah sakit, aduh Tuhan, aku mau ke gereja nggak bisa karena sedang sakit. Padahal sebelum sakit dia malas ke gereja, malas baca firman, malas berdoa. Ketika kita tidak punya pekerjaan, ya Tuhan berikan aku pekerjaan. Setelah dia punya pekerjaan, dia punya kegiatan, ke gereja sudah ditinggalkan. Makanya ada peribahasa, kalau monyet itu di angin yang kencang, dia pegang itu pohon kelapanya, tapi ketika angin nggak ada, dia jatuh dia. Jadi hati-hati. Makanya firman Tuhan inilah yang mengingatkan kita, jangan main-main. Jangan kita anggap ke gereja itu hanya sekedar duduk pulang, sudah. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah mengenal Tuhan secara pribadi. Kita nggak perlu pergi ke sumur menimba-nimba baru ketemu Tuhan. Kita hanya cuma duduk mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, supaya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sebelum kita mengakhiri khotbah ini, ada 4 hasil ketika kita mengenal Tuhan. Yang pertama, hidup yang diubahkan. 2, iman yang bertumbuh. 3, mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. 4, melayani dengan sukacita. Keempat ini adalah hasil dari kita mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi kita bisa cek
diri kita masing-masing. Kalau kita malas ke gereja, kalau kita malas baca firman, berarti Roh Kudusnya ini menipis ya. Kita harus ngecek. Kalau biasanya kan kalau orang tua seperti saya ini ngeceknya, cek lab itu 3 bulan sekali. Tapi kalau kita secara Kristen ngecek setiap hari, coba cek. Kalau kita malas, oh berarti kolesterolnya tinggi, arti kata keegoisannya naik, gitu ya. Kita harus cek. Jadi nggak perlu kita cek sendiri. Kalau kita disenggol teman kita, padahal diguyoni, terus kita marah, wah ini berarti pengenalan tentang firman Tuhan ini sedikit nih, gitu ya. Jadi bisa kita cek diri kita sendiri. Saya juga sama. Ketika saya tidak baca firman, itu emosi saya meninggi. Disenggol, kita mbak anak saya, kamu tuh mbak, gitu. Tapi ketika saya bangun tidur, baca firman, menyembah Tuhan, hari-hari yang saya lalui itu indah. Meskipun mungkin saya dimarahi sama orang atau dalam perjalanan itu ada mobil yang nerobot, itu saya langsung mengalami, silakan Pak. Kata anak saya, Mama kok diberi jalan? Biarkan saja orang jalannya yang nggak beli kok, saya bilang gitu. Jadi di jalan itu adalah ukuran kesabaran kita, Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini, waduh, kayak tadi suami saya kata, hati-hati ya Bang, banyak sepeda-sepeda. Karena suami saya ini kan jarang menyetir. Jadi saya juga khawatir, tapi puji Tuhan masih ingat setirannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa mengecek siapa diri kita. Kalau kita ke gereja, baca firman, pulang, terus di rumah itu disenggol istri, disenggol suami, disenggol anak, kita emosi. Berarti kamu di gereja ini ngapain? Tidur atau main HP? Ya, kita harus cek tuh. Jangan kita pulang gereja sudah marah-marah. Berarti di gereja ini tidak ada pengenalan secara pribadi. Kita ini tidak merasa dibangunkan dan diubahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan Yesus itu sama dari dulu sampai sekarang. Kita bisa ngecek kok. Ketika kita berdekatan dengan Tuhan, kita akan bicara, Tuhan, aku tidak punya uang hari ini. Tapi bukan Tuhan langsung kirim, bukan. Tapi akan ada waktunya kita akan mendapatkan berkat. Tuhan, aku besok ujian, tolong ya Tuhan. Tuhan aku bantu dulu, tak ngelepek ya Tuhan, aku bantu Tuhan. Jangan, Tuhan nggak perlu dibantu. Ya, kuasa Tuhan itu sama dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang beda. Yang beda itu cuma kita. Kalau dulu nggak ada mobil, nggak ada apa, kita rajin berangkat ke gereja. Tapi sekarang sudah ada semua, males Tuhan. Bentar lagi ada acara begini, aku malas lah, nanti aja ke gereja. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suami saya ini super sibuk. Tapi kalau dia punya jadwal khotbah, dia akan gagalkan, batalkan semua hanya untuk khotbah. Dan khotbahnya bukan di gereja, saudaraku yang kasih, di rumah-rumah jemaat yang kecil-kecil. Kami setia pada hal yang kecil, karena kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang besar bagi kami. Dan itu pun yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Layani dia meskipun tidak terlihat, karena Tuhan mencatat semuanya. Itu yang membawa bekal kita untuk menghadap Tuhan. Bukan pekerjaan, bukan nama baik, tapi pengenalan kita kepada Tuhan. Jangan seperti tadi filosofi anak muda yang tadi ibu tadi berarti sudah terkenal ya filosofi dia Bu ya. Masuk surga, tapi bisa berhura-hura, bisa happy, bisa bahagia. Ini rumus apa ini? Ya, jadi jangan. Hidup ini penuh perjuangan. Berjuang bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kalau kita ikut Tuhan Yesus, kamu akan kaya. Tidak. Bagaimana murid-muridnya melayani Tuhan dengan penuh susah payah. Saya tadi dapat kesaksian dari Pak Adi untuk membangun ini penuh perjuangan. Mari saudaraku yang kasih, mengawali itu gampang, mudah. Yang susah merawat
membangkitkan iman-iman yang tertidur itu yang susah. Kalau membangun cek-cek, Pak Adi, ayo bangun. Tapi merawat ini, Pak Adi perlu kerjasama, partner-partner yang dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang haus. Kadang-kadang kita mau ke gereja, tetangga kita belum ke gereja, kita biarkan. Jangan. Saya kalau ke gereja, semua siap-siap dulu di mobil baru saya keluar. Saya telepon, bapak saya telepon, ayo ke gereja. Jangan mengawali kegiatan apapun sebelum ke gereja. Itu yang diterapkan suami saya di rumah. Jadi kami berusaha untuk mendisiplinkan diri kita. Kalau kita nggak berdisiplin, itu bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Kita jadi pengurus di gereja ini, waduh, tapi di rumah kita nggak jadi contoh. Sama aja, tidak mengenal Tuhan sama kita. Mari saudaraku, kita mulai hidup nyata. Mulai kita mengenal Tuhan dengan benar, membangkitkan tubuh dan jiwa, tubuh, roh dan jiwa kita. Jangan hanya tubuh dan jiwa, tapi roh kita harus bangkitkan. Karena roh itulah yang berhubungan dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan secara benar. Berbahagialah kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari. Ada kutipan di dalam Roma 8 ayat 14. Saya bacakan ya Bapak Ibu supaya kita tahu itu adalah janji Tuhan kepada kita semua. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Kita pegang dasar ini. Ini adalah janji Allah ketika kita mengenal dipimpin Roh Allah. Berarti kita ini adalah anak-anak Allah. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita adalah anak Allah. Ini adalah janji Tuhan. Jadi mari, anak Allah bukan hanya pergi ke gereja, tapi mengenal Dia secara pribadi. Itu adalah anak Allah, dan kita merasakan kuasanya. Dan ketika kita mengalami pergumulan, kita tetap bersuka cita, kita tetap melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah anak Allah. Amin. Amin.